Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kelingkungan, Bapak Agung Waskito STMT. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu analisis kasus paradigma dan epidemiologi kesehatan lingkungan tentang pemetaan kasus demam berdarah tinggi dan kepadatan nyamuk berdasarkan sistem informasi geografis di wilayah kerja Puskesmas Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Saya, Prisa Aulia Jamjam, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Asfa Jahra Maulida, Sinde Agnesia, Nur Kamilia Putri, Muhammad Hanif, Nurhana Rafidah, dan Ratif Patia. Adapun rangkaian acara yang kita lewati pada diskusi kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Langsung saja kita ke rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari sebelum kita memulai diskusi ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillah. Selanjutnya akan ke rangkaian acara kedua yaitu penyampaian materi. Kepada penyampaian materi saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan memulai penyampaian materi yang pertama yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang, penyakit demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever terjadi sebagai penyakit endemik maupun epidemik di hampir seluruh belahan dunia, terutama di negara tropis dan subtropis. Epidemiologi DBD telah mengalami banyak perubahan berdasarkan faktor virus, faktor manusia seperti usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, faktor iklim, dan faktor sosial ekonomi. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya DBD. Berdasarkan paradigma host agent environment, disebutkan bahwa kejadian penyakit disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara faktor host sebagai penjamu, agent, dan environment. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami ingin mengangkat kasus terjadinya demam berdarah untuk selanjutnya dianalisis lebih dalam lagi. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma dan paradigma kesehatan lingkungan? 2. Apa saja prinsip-prinsip epidemiologi kesehatan lingkungan? 3. Bagaimana teori simpul pengamatan kesehatan lingkungan? 4. Bagaimana hubungan interaksi antara host, agent, environment? 5. Bagaimana konsep dasar penilaian pengukuran pemajanan dan pengukuran dampak kesehatan lingkungan dengan pendekatan epidemiologi. Dan tujuannya yaitu yang pertama, memaparkan apa yang dimaksud dengan paradigma dan paradigma kesehatan lingkungan. 2. Memaparkan prinsip-prinsip epidemiologi kesehatan lingkungan. 3. Menjelaskan teori simpul pengamatan kesehatan lingkungan. 4. Menjelaskan hubungan interaksi antara host, agent, environment. Dan 5. Memaparkan apa itu konsep dasar penilaian, pengukuran pemajanan, dan pengukuran dampak kesehatan lingkungan dengan pendekatan epidemiologi. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai bahan pembelajaran mengenai paradigma epidemiologi kesehatan lingkungan bagi penulis, dan sebagai tambahan sumber pengetahuan tentang analisis kasus paradigma epidemiologi kesehatan lingkungan bagi para pembaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. A. Pengertian paradigma dan paradigma kesehatan lingkungan. Paradigma berasal dari bahasa Yunani yang seringkali digunakan pada konteks ilmiah. Paradigma merupakan cara kita melihat dunia, tidak secara harfiah, melainkan berkenaan dengan mempersiapkan, mengerti, atau menafsirkan. Paradigma kesehatan lingkungan artinya mendeskripsikan hubungan interaktif antara berbagai komponen lingkungan dengan dinamika perilaku penduduk. B. Prinsip-prinsip epidemiologi kesehatan lingkungan. Epidemiologi kesehatan lingkungan adalah spesifikasi bidang keilmuan dalam epidemiologi.
Secara prinsip, epidemiologi kesehatan lingkungan tidak berbeda dengan kajian epidemiologi dalam pengertian umum, di mana tetap mempertimbangkan variabel penting dalam setiap insiden penyakit yang mencakup orang, waktu, serta wawasan atau tempat. Next. C. Teori simpul pengamatan kesehatan lingkungan. Teori simpul merupakan teori yang mempelajari tentang patogenesis penyakit yang dapat menentukan titik simpul mana yang dapat dilakukan pencegahan tanpa harus memahami patogenesis atau proses kejadian penyakit berbasis lingkungan. Teori simpul juga menggambarkan tentang bagaimana alur proses lingkungan sangat berperan dalam peristiwa kesakitan seseorang akibat peristiwa lingkungan. Teori simpul dipengaruhi oleh lima simpul. Hubungan kelima simpul ini digambarkan secara sederhana sebagai agen penyebab penyakit pada suatu sisi dan penjamu pada sisi yang lain dengan lingkungan sebagai penumpunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, 5 teori simpul. Yang pertama, simpul 1 yaitu sumber penyakit. Sumber penyakit adalah titik yang mempunyai dan menggandakan agen penyakit serta mengeluarkan agen penyakit. Yang kedua, media transmisi penyakit, yaitu komponen lingkungan yang dapat memindahkan agen penyakit. Pada hakikatnya ada 5 komponen lingkungan yang dikenal sebagai media transmisi penyakit, yaitu udara, air baik dikonsumsi maupun keperluan lainnya, tanah atau pangan, binatang atau serangga penular penyakit atau vektor, manusia melalui kontak langsung. Media transmisi tidak akan memiliki potensi penyakit jika di dalamnya tidak mengandung agen penyakit. Selanjutnya yang ketiga yaitu simpul 3 perilaku pemajanan. Adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit atau agen penyakit. Yang keempat, kejadian penyakit. Merupakan outcome hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Kemudian yang kelima, variabel suprasistem, yaitu kejadian penyakit yang dipengaruhi oleh kelompok variabel simpul kelima, yaitu variabel iklim, topografi, temporal, dan suprasistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hubungan interaksi antara host, agent, dan environment. Penyebab penyakit berkembang dari rantai sebab akibat ke suatu proses penyakit, yakni proses interaksi antara penjamu host dengan penyebab agent serta dengan lingkungan atau environment. Proses interaksi ketiga unsur tersebut disebut juga sebagai pilar epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Hubungan antara host, agent, dan environment ini merupakan suatu kesatuan yang dinamis atau berubah-ubah, yang berada dalam keseimbangan pada seseorang yang sehat. Model segitiga epidemiologi menggambarkan relasi antara 3 komponen penyakit, yaitu penjamu host, penyebab agent, dan lingkungan environment. Perubahan pada suatu komponen akan mengakibatkan perubahan keseimbangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kejadian penyakit. Selanjutnya adalah konsep dasar penilaian, pengukuran pemajaran dan pengukuran dampak kesehatan lingkungan maupun pelaksanaan sistem pemantauan, serta memperkirakan besaran dampak kesehatan lingkungan dengan pendekatan epidemiologi. Pemajaran artinya interaksi antara manusia dengan komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemajaran sama dengan keterpaparan. Jalur pemajaran terbagi atas 5 elemen, yakni sumber pencemar, media lingkungan dan transport, titik pemajaran, lintas pemajaran, dan populasi reseptor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah bagian analisis kasus. Dari analisis kasus yang telah kami lakukan dari jurnal yang telah kami analisis, dapat diketahui bahwa peningkatan frekuensi infeksi virus dengue secara global telah meningkat sejak 20 tahun terakhir. Total kasus infeksi virus dengue yang telah dilaporkan berkisar 50 sampai dengan 100 miliar di seluruh dunia. Dapat diketahui juga bahwa setiap tahunnya sekitar 500.000 kasus DBD perlu perawatan di rumah sakit. 90% diantaranya adalah anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun.
Angka kematian DBD diperkirakan sekitar 5%, atau sama dengan 25.000 kasus kematian dilaporkan setiap harinya. Jumlah kasus DBD yang telah dilaporkan menunjukkan adanya kecenderungan meningkat, baik dalam jumlah, luas wilayah yang terjangkit, dan secara sporadis selalu terjadi kejadian luar biasa atau KLB di setiap tahunnya. Hingga saat ini, penyakit demam berdarah, dengue atau DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di Indonesia. Penyakit ini dapat mengakibatkan kejadian luar biasa atau KLB di beberapa daerah endemis yang terjadi hampir setiap tahunnya pada musim penghujan. Lalu, rekomendasi pemecahan masalah. Salah satu pengendalian DBD yang dilakukan di Indonesia dan dapat dilakukan oleh semua umur dan dari seluruh jenjang pendidikan adalah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Pemerintah di Indonesia mencanangkan pembudidayaan PSN secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan pesan inti 3M+, dan mewujudkan terlaksananya gerakan satu rumah, satu juru pemantau jentik atau yang disebut dengan Jumantik. Keseriusan pemerintah melalui bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dalam menangani penyakit menular, khususnya penyakit DBD, telah menyusun berbagai program setiap tahunnya yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membasmi penyakit DBD dengan cara yang pertama, fogging atau penyemprotan, kemudian penutupan sarang nyamuk atau PSN, gerakan satu rumah satu Jumantik, dan penutupan sarang nyamuk PSN yang disertai dengan gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya penutup. Untuk bagian kesimpulan yaitu paradigma kesehatan lingkungan artinya mendeskripsikan hubungan interaktif antara berbagai komponen lingkungan dengan dinamika perilaku penduduk. Penyebab penyakit berkembang dari rantai sebab akibat ke suatu proses kejadian penyakit, yakni proses interaksi antara penjamu atau host dengan penyebab atau agent, serta dengan lingkungan atau environment. Konsep segitiga epidemiologi dijadikan suatu model yang menggambarkan terjadinya penyakit sebagai adanya sebatang pengungkit yang mempunyai titik tumpu di tengah-tengahnya yaitu environment atau lingkungan. Untuk bagian saran, diharapkan adanya peningkatan promosi kesehatan seperti penyuluhan yang berkaitan dengan penyakit DBD kepada masyarakat oleh Dinas Kesehatan agar dapat mencegah peningkatan dan penyebaran kasus DBD di wilayah yang terdampak dengan cara seperti melakukan gerakan PSN dengan 3M+, melalui kegiatan gotong royong rutin, pengelolaan sampah yang baik, abatisasi, dan penyemprotan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Dan presentasi dari kelompok 2, saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.